Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dan dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Jika engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Jika engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan Yesus sudah berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Firman-Nya juga berkata dalam Yohanes 3 ayat 36, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, mantap! Jadi, aduh, saya puas kalau saya bersama dengan Tuhan ini. Ya, sukacita senantiasa kekuatan. Walaupun ada banyak persoalan saya, tetapi saya selalu mengingat kasih Tuhan dan selalu menikmati kekuatan dari Tuhan itu. Karena sudah Tuhan katakan dalam orang-orang yang dikasihinya itu, dalam masalah pun dia Tuhan akan kuatkan. Baca itu dalam Mazmur 19 ayat 14 dan sampai dengan 16. Wow, Mazmur 91. Ya, 14 dan 16 itu. Dan ketika engkau meminta, engkau akan menerima. Puji Tuhan. Nah, saya akan bacakan dulu satu. Sebelumnya kita berdoa, semoga kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai kita di malam hari ini. Kita rilekskan hati kita buka hati kita sebelum kita istirahat. Mari kita berdoa. Dan terima kasih Tuhan, di malam ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami sehingga kami mengerti firman. Dalam nama Yesus, amin. Dalam Mazmur 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang mengetuk baginya pintu dibukakan. Wow, mantap! Jadi sebuah janji yang sangat luar biasa. Ya, tadi pagi saya mengatakan bergeraklah dari titik di mana kita mengalami penebusan, yang hidup di mana dalam pertobatan, dalam ketaatan dan kehendak Allah, sehingga kita ketika kita tinggal dan dalam Yesus dan firman tinggal dalam kita meminta apa saja dan Tuhan. Saya berharap itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita. Dan kemudian di sini dikatakan, saya mau katakan tema kita adalah bertekun dalam doa. Ini kita perlu bertekun dalam doa karena dikatakan mintalah jikalau Anda belum menerimanya. Wah, itu yang pertama. Jadi kalau orang bertekun itu, jadi kalau dia meminta, kalau dia belum meminta, disuruh meminta. Alkitab katakan juga kita disuruh meminta. Bahkan, nanti saja. Bahkan bagi setiap kehidupan orang percaya disuruh untuk meminta. Meminta apa? Meminta apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Bukan meminta untuk memuaskan hawa nafsu kita. Bukan memuaskan keinginan kita. Ada banyak orang meminta untuk memuaskan keinginan hidupnya. Dalam kehidupan kita tentu kita punya hasrat, punya keinginan, punya kerinduan untuk memiliki sesuatu. Karena ada orang Batak itu bilang, ada kalau permintaannya itu tidak dikabulkan, itu bisa menjadi penyakit. Bisa menjadi penyakit bagi dia. Tapi saya lupa istilahnya. Jadi kalau orang Batak itu ada sesuatu yang dia minta tetapi tidak terkabul, tidak terlaksana, itu bisa menjadi hal yang membuat dia menderita. Jadi kadang-kala orang harus, kalau sudah tahu, orang harus memenuhi permintaannya. Nah, dalam kehidupan ini Tuhan mengatakan kepada minta, dan bahkan kalau Anda belum menerimanya. Jadi apa yang belum Anda terima dalam hidup ini? Saya tetap meminta setiap hari, meminta pertolongan, meminta kebaikan Tuhan, meminta yang paling intens hari-hari ini adalah meminta bagaimana kuasa Roh Kudus itu, karunia Roh Kudus itu bekerja dalam gereja Tuhan, sehingga gereja Tuhan mengalami revival, mengalami betul-betul pertobatan yang sungguh. Itu yang saya minta kepada Tuhan. Bukan hanya umat yang datang memenuhi gereja kemudian
di kantor masih berselingkuh, di kantor masih melakukan hal-hal yang jahat, tidak hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh firman Allah. Tapi datang ibadah, tidak merasa berdosa. Ya, tidak merasa berdosa. Dan orang seperti ini mungkin akan sulit meminta kepada Tuhan. Ya karena dari pagi sudah saya bilang bertolak dari titik penebusan itu, sehingga apa yang kita doakan betul-betul diterima oleh Tuhan. Nah, yang kedua dikatakan setiap orang meminta menerima. Ini pastikan bahwa setiap orang meminta menerima. Tetapi saya mau tekankan kita sedikit untuk kita bisa menerima segala sesuatu yang indah dan mulia dari Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, hubungan yang indah antara Bapa dan anak. Saya yakin dan percaya ketika anak-anak kita menyenangkan hati kita, kita tentu punya cara untuk menyenangkan mereka, karena mereka punya cara untuk menyenangkan kita. Kalau Bapa yang baik, kalau Bapa yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang baik bagi anak-anak, apalagi Bapa yang di surga, dia akan memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Tetapi miliki hubungan yang baik dengan Bapa. Dengan hidup dalam ketaatannya, hidup dalam kebenarannya, hidup dalam kehendaknya. Di mana kerajaan Allah hadir dalam setiap kehidupan seseorang. Kan dikatakan kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Nah, di mana di dalam Lukas, dalam Matius dikatakan di sana, kalau kita sebagai orang-orang percaya, ketika kerajaan Allah itu hadir dalam hati kita, dalam hidup kita, kita melakukan kehendak Allah. Makanya dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Wow. Jadi di bumi ini kita bisa menikmati segala hal yang indah, segala hal yang manis, segala hal yang sedap didengar, segala hal yang baik kita bisa nikmati. Karena apa? Karena janji Tuhan. Minta kamu akan menerimanya. Dan saya mau katakan juga supaya kita menghargai Allah, mengerti tentang kebenaran firman Allah, memiliki pengertian rohani yang dalam, sehingga betul-betul ketekunan kita itu ketekunan yang datang dari hati, bukan datang dari hawa nafsu. Datang dari ketekunan ketika kita ingin melihat sebuah kegerakan yang dahsyat dan luar biasa. Seperti saya katakan tadi, bahwa satu hal yang saya minta kepada Tuhan, ketika baik itu dalam doa pagi saya, kadang-kala siang atau malam itu sudah pasti. Saya mau katakan kepada kita bahwa hal-hal yang harus kita minta kepada Tuhan itu bukan untuk memuaskan kehidupan kita. Bukan memuaskan hawa nafsu kita. Tapi bukan berarti Allah tidak memberikan apa yang kita butuhkan. Bukan. Minta kalau engkau membutuhkan itu. Karena setiap orang meminta, menerima, kata firman Allah. Setiap orang yang mengetuk pintu dibuka bagi, setiap orang mencari, mendapat. Itu hukum firman Allah. Dan itu bukan saya mengatakan. Tapi Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang mengatakan. Yang ketiga, nah ini, meminta karena kebutuhan, Matius 5 ayat 3. Ya. Blessed are those dikatakan di sana, blessed are the poor, ya, blessed are the poor in spirit, for this the kingdom of heaven. Jadi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, jadi orang yang miskin itu dikatakan berbahagia. Jadi saya mau katakan begini, kalau engkau meminta sebenarnya engkau sedang miskin. Tapi justru itu yang mau saya katakan. Karena kita merasa miskin, betul-betul kita membutuhkannya dalam hidup kita. Kita ingin memulai meminta sebuah kegerakan, karena kita memang miskin. Kita ingin terjadi itu, supaya itu dikabulkan oleh Tuhan. Meminta sebagai pengemis, enggak dilarang oleh Tuhan.
Karena dikatakan berbahagialah orang yang miskin. Jadi kalau kita bukan berarti kita, oh jadi saya miskin-miskin. Ya, karena mereka lah akan mempunyai kerajaan Allah. Artinya bahwa kita senantiasa punya kerinduan, punya hasrat, punya hal yang meminta kepada Allah tentang kebutuhan gereja, kebutuhan kita, kebutuhan orang lain, dengan segala penyerahan diri kita, dengan segala kasih kita, dengan segala kehendak yang dilahirkan dari kehendak Allah, bukan kehendak kita tapi kehendak Allah yang berdasarkan kepada kebenaran-kebenaran firman Allah yang kita mengerti. Itu sebabnya kita meminta sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya apa sih? Oh, kebutuhannya supaya umat hidup dalam kebenaran. Oh, kebutuhannya supaya saya kalau engkau tidak merasa kekurangan, buat apa kau minta? Itu mubazir namanya. Itu serakah namanya. Tapi karena engkau merasa miskin sebagaimana firman Allah, jadi kau minta. Bukan berarti engkau kemudian hidup dalam kemiskinan, nggak perlu berusaha, nggak perlu bekerja. Bukan itu kata Tuhan. Sifat merasa ingin menolong orang lain, melihat kebutuhan orang lain, menjawab kebutuhan dunia ini. Salah satu contoh menjawab kebutuhan dunia. Ada banyak orang-orang yang belum diselamatkan. Kita tentu, saya nggak tahu kapan kita terakhir menangis di hadapan Tuhan untuk meminta jiwa-jiwa ini, atau untuk meminta kebutuhan yang memang krusial kita pergumulkan. Sehingga setiap orang, apakah Anda hari-hari ini membaca Kisah Rasul? Saya tidak tahu. Tapi saya mau katakan, cobalah membaca Kisah Rasul itu. Bagaimana passionnya Allah, bagaimana kehendak Allah, bagaimana kemauan Allah, bagaimana umat Tuhan pada waktu itu bergerak bersama dan melakukan doa bersama, kegairahan yang mereka miliki, ketaatan mereka terhadap firman Allah, mujizat-mujizat yang terjadi, itu karena doa yang mereka minta sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Aduh, bacalah berulang-ulang Kisah Rasul sehingga di konsep kita menginginkan jemaat yang betul-betul punya hasrat, punya kerinduan, punya kemauan untuk menyenangkan hati Allah. Supaya kita berani berkata lebih baik menyenangkan taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Lebih baik melakukan kehendak Allah daripada melakukan kehendak manusia. Bukan berarti kita tidak. Tapi kalau kehendak manusia itu bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hukum kasih, bertentangan dengan kehendak Allah, lawan. Saya bukan hanya berkata-kata, sudah seringkali saya melakukan. Saya paling tidak suka orang yang tidak berjalan sesuai dengan aturan. Saya akan selalu melawan orang-orang yang tidak sesuai dengan kehendak. Dan saya akan bersikap sebagaimana tidak peduli apapun harga dari sebuah perlawanan. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa kita harus hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kita harus sesuai dengan kehendak firman Allah. Sehingga apapun yang kita tekuni dalam doa-doa kita, seperti saya katakan tadi, untuk karunia-karunia Allah bekerja dalam gereja Tuhan, bukan hanya dalam gereja yang saya layani, tapi dalam gereja sahabat-sahabat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau, bahkan bangsa-bangsa, supaya terjadi kegerakan yang begitu luar biasa. Tetapi dalam kurun di dalam saya, ya kegerakan itu harus dimulai dari saya dulu. Dimulai dari hidup saya, bukan hidup saya tidak ingin bagaimana memberikan pengaruh saya kepada orang lain. Tetapi saya harus hidup dulu dengan apa yang saya yakini. Dan itu sebabnya dari pagi saya bangun ya jam
jam 4:45. Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa pergumulan kita, permohonan kita bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi permohonan dengan tekun kepada Allah supaya Tuhan dipermuliakan dalam semua doa-doa kita, dalam semua permohonan kita, dalam semua permintaan kita, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau itu kita miliki dalam hidup ini, yakin dan percayalah, Tuhan akan menolong engkau, Tuhan akan, ketekunanmu tidak akan sia-sia. Dan saya selalu menghibur diri saya, ketekunanmu tidak akan sia-sia. Percayalah. Saya bilang kepada sahabat-sahabat saya yang sudah hampir 2 tahun ini kita berdoa pagi-pagi, ya, yang di sana di jam 4, di sini jam 5. Tetapi saya mengatakan kepada teman saya juga telah memulai jam 4. Tapi kan kalau di sana jam 3 itu. Itu sebabnya kadang-kadang saya bangun jam 3 supaya apa? Saya merasakan orang-orang yang bangun jam 3 itu. Tetapi semuanya itu bukan untuk kepentingan saya, tapi bagaimana Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan saya sebagai pribadi. Tapi dia harus mulai dari saya. Saya meminta terus kepada Tuhan, intervensi terus kehidupan ini, supaya apapun yang saya lakukan, termasuk doa-doa itu, tujuannya hanya satu. Kemuliaan diberikan kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dan kami bersyukur biarlah kekuatan firman senantiasa menyertai kami, dan kami menjadi pelaku firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau yang sakit, saya mengatakan, taruh di tempat yang sakit tangan kirimu dan berdoa mengarah kepada Tuhan satu. Dan bagi engkau yang mengalami pergumulan, angkat kedua belah tangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dan mereka yang sakit aku perintahkan segala sakit penyakit mereka derita, aku perintahkan dalamnya keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus sembuhlah engkau dan kuasamu menjamah mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya kepadamu, Tuhan menolong mereka, Tuhan menyembuhkan mereka. Dan engkau yang mengangkat tangan, percayalah bahwa Tuhan hadir dalam hidupmu. Tuhan mau menolong engkau, Tuhan mau memberkati engkau dalam nama Yesus. Hadir kepada mereka yang menyerahkan diri kepadamu Tuhan. Jangan abaikan mereka, jangan abaikan hidup mereka, tapi tolong mereka, segarkan mereka sebagaimana firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat tentu bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.